wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran kreatif. Halo semua, kalian capek sama cara belajar yang membosankan? Nah, di sini kita akan membahas cara belajar yang seru, yaitu pembelajaran kreatif. Jadi, pembelajaran kreatif itu gak cuma sekedar mencatat, dengerin ceramah, terus hafalan. Enggak, ini tuh tentang gimana cara kita belajar sambil seru-seruan, pede, dan bisa ngeluarin ide-ide yang keren. Intinya, di video kali ini tuh kita akan bahas gimana caranya belajar tapi asik, berani mencoba hal baru, gak takut salah, dan punya pemikiran yang fleksibel. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran kreatif atau kritis. Nah, pembelajaran kreatif atau kritis ini adalah kegiatan belajar mengajar yang membangun pengetahuan dan mengembangkan kemampuan menggunakan proses kreatif. Teori, ujian, cerita, solusi, analisis, dan desain pembelajaran tidak hanya sekedar untuk menghafal informasi. Menurut Imam tahun 2010, model pembelajaran kreatif atau kritis ini memiliki 3 karakteristik yang menjadi prosedur dalam proses pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, mengumpulkan, dan meneliti data dan informasi yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu menentukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan dan memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yaitu menemukan solusi, yaitu proses evaluasi sebagai puncak pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kreatif atau kritis. Menurut Soimin tahun 2014, melalui model pembelajaran kreatif atau kritis, siswa diharapkan mampu yang pertama, menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah dalam creative problem solving. Yang kedua yaitu menemukan kemungkinan-kemungkinan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-kemungkinan tersebut yang kaitannya dengan kriteria-kriteria yang ada. Yang keempat yaitu memilih suatu pilihan solusi yang optimal. Yang kelima, mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mengartikulasikan bagaimana creative problem solving dapat digunakan dalam berbagai bidang atau situasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek berpikir kritis. Menurut Angelo, terdapat 5 indikator dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah keterampilan menganalisa. Keterampilan ini berupa menguraikan suatu struktur menjadi komponen-komponen agar dapat mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan ini juga terkandung tujuan untuk memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau memerinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau secara terperinci untuk memahami struktur dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Contohnya yaitu saat membaca sebuah artikel, menganalisis berarti memeriksa argumen utama, bukti pendukung, dan cara penulis menyusun logikanya. Lalu yang kedua adalah keterampilan mensintesis. Nah, keterampilan mensintesis ini merupakan keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan yang menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. Sintesis adalah kemampuan untuk menggabungkan berbagai informasi atau ide dari sumber yang berbeda menjadi satu pandangan yang kohesif. Hal ini dapat diartikan juga sebagai proses merangkum beberapa ide dari beberapa sumber untuk membuat kesimpulan baru yang lebih luas atau menyeluruh. Yang ketiga adalah keterampilan memecahkan masalah.
Keterampilan memecahkan masalah ini merupakan keterampilan yang menuntut untuk memahami kembali, sehingga setelah selesai melakukan pemahaman, mampu menangkap beberapa pokok pikiran dengan tujuan akhir, mampu mempola sebuah konsep. Selain itu, pada keterampilan ini juga mengidentifikasi masalah dengan jelas, mencari solusi yang mungkin, dan mengevaluasi cara terbaik untuk menyelesaikannya. Hal ini juga mencangkup kreativitas dalam mencari alternatif dan pengambilan keputusan yang logis. Yang keempat adalah keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan ini merupakan kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang dimilikinya dalam konteks, sehingga dapat beranjak mencapai pengertian yang baru atau bentuk representasi lainnya. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai proses mengambil keputusan atau opini berdasarkan bukti yang tersedia. Hal ini menyangkut kemampuan untuk menarik kesimpulan yang valid setelah menganalisis data atau informasi tanpa terpengaruh oleh asumsi-asumsi yang tidak pasti. Yang terakhir adalah keterampilan mengevaluasi atau menilai. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan yang menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai dengan berbagai kriteria yang ada. Mengevaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menimbang bukti atau argumen secara kritis untuk menilai kebenaran, validitas, atau relevansinya. Dalam keterampilan ini dilakukan proses memeriksa keakuratan data dan kekuatan atau kelemahan suatu argumen atau solusi yang diajukan. Kemudian di sini ada 5 aspek pembelajaran berpikir kreatif, yaitu yang pertama, kefasihan atau fluensi. Nah, ini tuh berarti seseorang dapat dengan cepat menghasilkan banyak ide. Misalnya, saat guru meminta siswa menulis kata-kata yang berhubungan dengan air, nah siswa yang memiliki kefasihan itu bisa dengan cepat menyebutkan banyak kata seperti sungai, hujan, laut, dan lainnya. Nah, jadi siswa yang memiliki kefasihan ini tidak hanya terpaku pada satu ide, tetapi bisa mengalirkan banyak gagasan. Kemudian yang kedua yaitu berpikir fleksibel atau flexibility. Nah, kemampuan ini tuh membuat seseorang bisa melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Misalnya, ketika membahas cerita rakyat atau cerita yang lainnya, siswa yang memiliki berpikir fleksibel ini bisa memahami cerita dari sudut pandang si pahlawan ataupun si antagonis atau bahkan dari pandangan penulisnya. Yang ketiga yaitu elaborasi atau elaboration. Nah, ini tuh adalah kemampuan untuk mengembangkan ide yang lebih rinci. Misalnya, ketika diminta menulis esai tentang tokoh pahlawan, siswa yang mampu mengelaborasi idenya itu akan menambahkan detail seperti asal-usul pahlawan, perjuangannya, serta dampaknya pada masyarakat. Nah, ide mereka ini menjadi lebih lengkap dan mendalam daripada hanya menyebutkan nama tokoh dan perannya saja. Kemudian yang keempat yaitu kebaruan atau originality. Nah, ini tuh berarti menghasilkan ide yang unik dan berbeda. Misalnya, dalam tugas menulis puisi, siswa yang memiliki kebaruan mungkin akan menggunakan perumpamaan atau metafora yang tidak biasa, seperti hatiku seperti buku terbuka, tapi tak pernah dibaca, daripada menggunakan perumpamaan yang sudah umum, seperti hatiku seperti kaca mudah pecah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran metaforis atau metaphorical thinking. Nah, kemampuan ini tuh melibatkan membuat perbandingan yang kreatif. Dalam pelajaran bahasa, siswa bisa membuat koneksi baru dengan membandingkan dua hal yang berbeda. Misalnya, mereka bisa mengatakan bahwa belajar bahasa itu seperti merangkai puzzle, karena setiap kata adalah kepingan yang harus disusun menjadi kalimat yang bermakna. Nah, pemikiran ini tuh akan membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kritis siswa dan penerapannya. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
Metode ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Contoh penerapan PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu siswa diberikan sebuah cerita pendek yang mengandung konflik sosial, seperti perbedaan pendapat di masyarakat. Siswa diminta untuk menganalisis karakter dan konflik dalam cerita, serta berdiskusi tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan konflik tersebut jika mereka berada dalam situasi yang sama. Yang kedua, diskusi dan debat. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dan debat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis argumen dan membuat kesimpulan logis. Contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok berdiskusi untuk membahas nilai-nilai moral yang terkandung dalam dongeng. Kemudian setiap kelompok menyampaikan pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat kelompok lain. Yang ketiga, pembelajaran inquiry. Metode ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, dan menemukan jawaban sendiri. Contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu saat mempelajari puisi. Siswa diajak untuk menganalisis makna puisi dan mereka akan mulai mengajukan pertanyaan berdasarkan puisi yang mereka baca. Seperti apa tema puisi ini dan mengapa penulis memilih kata-kata tertentu. Mereka juga akan membandingkan puisi tersebut dengan karya lain dan akhirnya menulis penafsiran mereka sendiri. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna, serta membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas siswa. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi dan multimedia. Memanfaatkan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran dapat merangsang kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa membuat film pendek yang menceritakan kembali sebuah cerita rakyat. Mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi editing video dan audio untuk menghasilkan karya yang kreatif. Siswa akan dilatih untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan ide cerita. Selain itu, proses pembuatan film melibatkan banyak orang, sehingga siswa akan belajar untuk bekerja sama dalam tim, menghargai pendapat orang lain, dan membagi tugas. Kemudian yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Kerja kelompok dan proyek kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif melalui pertukaran ide dan perspektif. Contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat majalah dinding yang berisi cerita pendek, puisi, atau artikel tentang tema tertentu. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian yang berbeda, seperti penulisan, ilustrasi, atau tata letak. Atau juga bisa membuat video musikalisasi puisi. Setiap kelompok memilih sebuah puisi dan membuat video yang menampilkan penampilan para anggota kelompok yang sedang bernyanyi dan bermain alat musik. Pertimbangan puisi yang memiliki irama dan rima yang kuat sehingga lebih mudah untuk diubah menjadi lagu. Kelompok menentukan aransemen musik yang akan digunakan. Terima kasih. Manfaat sekaligus kelebihan dari konsep pembelajaran kreatif. Yang pertama, merancang pemecahan masalah. Pembelajaran kreatif dapat mengubah cara siswa memecahkan suatu masalah. Mereka bisa menjadi lebih imajinatif dan inovatif, serta mengatasi pertanyaan yang mereka belum tahu jawabannya secara lebih baik. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Siswa akan bisa memberikan ide-ide yang inovatif dan menyampaikan solusi dari suatu permasalahan. Tidak sampai di situ, ide dan solusi yang muncul, mereka analisis penerapannya dan dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan ide serta solusi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Dalam proses belajar, siswa mungkin mengalami yang namanya kegagalan seperti nilai yang kurang baik atau sulit paham dengan materi. Saat mengalami kegagalan, siswa cenderung putus asa dan tidak mau mencoba kembali. Tapi dengan pembelajaran kreatif, siswa akan berani mengambil resiko dan melihat hasil yang berbeda. Mereka nyaman dengan kegagalan yang terjadi. Memungkinkan siswa untuk mengambil resiko lebih banyak dan sedikit rasa takut sehingga ke depannya mereka akan terus mencoba dan berlatih meskipun sempat menemukan kegagalan.
Yang keempat, menciptakan rasa ingin tahu yang besar. Pembelajaran kreatif membangun pola pikir ingin tahu pada siswa. Proses belajar ini memicu rasa ingin tahu dan diskusi, sehingga mengarahkan siswa ke wawasan yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Tanpa disadari, pembelajaran kreatif juga membangun kepercayaan diri siswa. Dampaknya, siswa akan lebih menerapkan pembelajaran yang sudah mereka pelajari karena lebih yakin akan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Jika tadi sudah membahas kelebihannya, maka kali ini kita akan membahas kelemahan dari pembelajaran kreatif, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Yang kedua, beberapa pokok bahasan itu sulit diterapkan dalam sebuah metode pembelajaran ini, sehingga menyebabkan siswa untuk sulit melihat, mengamati, dan menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Yang ketiga, sulit mencari masalah yang benar-benar aktual dalam pembelajaran. Yang keempat, adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya itu sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Nah, jadi ini tuh memerlukan kemampuan dan keterampilan dari gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan siswa belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa untuk menerima informasi dari guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kreatif adalah kegiatan belajar mengajar yang membangun pengetahuan dan mengembangkan kemampuan menggunakan proses kreatif. Terdapat 3 karakteristik dalam model pembelajaran ini, yaitu menemukan fakta, menentukan gagasan, dan menemukan solusi. Selain itu juga terdapat tujuan serta aspek-aspek kritik dan kreatif. Terdapat juga cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atau krisis, yaitu pembelajaran berbasis masalah, diskusi, dan debat, pembelajaran inquiry menggunakan teknologi dan multimedia, dan pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran kreatif, kritis ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya dalam metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber kami yang hebat, yaitu seorang guru yang sudah berpengalaman mengajar selama 17 tahun. Dengan Ibu siapa, bisa diperkenalkan dulu? Dengan Ibu Ainur Rahmah Hairunisa. Saya mengajar di SMP Negeri 13 Jember. Baik, terima kasih. Di sini kami ingin bertanya-tanya sedikit mengenai pembelajaran kreatif atau kritis kepada Ibu Ica. Yang pertama yaitu, apakah Ibu pernah memberikan pembelajaran yang kreatif kepada siswa? Jika iya, metode atau pendekatan kreatif apa saja yang pernah Ibu gunakan? Bisa dijelaskan? Iya, pernah. Saya pernah mengajar materi pantun. Di situ tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami tentang struktur pantun, kemudian apa itu pantun dan jenis-jenis pantun. Kemudian saya menggunakan pendekatan diferensiasi, di mana saya di sini menginginkan siswa saya itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu bisa tertarik, menyenangkan, dan lebih bersemangat. Oleh karena itu saya di sini menekankan pada diferensiasi proses dengan diferensiasi konten. Di sini dalam diferensiasi proses saya mengkelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajar. Nah, sebelum saya mengkelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, pada kesempatan sebelumnya saya telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, itu untuk mengetahui gaya belajar siswa, untuk mengetahui latar belakang siswa. Dan yang kedua, saya menggunakan asesmen kognitif untuk mengukur kemampuan awal siswa. Hasilnya ini saya terapkan dalam pembelajaran pantun dan berbagai materi yang saya ajarkan. Contohnya yaitu materi pantun. Di sini saya menerapkan tentang diferensiasi yang berfokus pada konten dan produk. Untuk konten atau media pembelajaran yang saya berikan kepada siswa, saya berusaha memberikan itu berdasarkan gaya belajar. Contohnya untuk kelompok belajar visual, saya berusaha untuk
memberikan bacaan atau teks atau juga buku-buku bacaan yang kecil-kecil yang isinya tentang jenis-jenis pantun. Itu untuk yang visual. Kemudian untuk yang kelompok auditori, saya membuat video tentang jenis-jenis pantun dan struktur pantun. Itu saya berikan, saya masukkan dalam laptop. Kemudian kelompok tersebut saya beri media laptop yang di dalamnya ada tentang jenis pantun, pengertian pantun, dan tentang struktur pantun. Kemudian untuk yang kinestetik, saya membuat seperti pop up itu, Mbak. Jadi di situ saya tempeli seperti susunan struktur pantun. Kemudian mereka menempel di dalam pop up-nya. Ada materinya, ada kegiatan menempel. Kemudian jenis pantunnya juga ada contoh pantun. Kemudian mereka menentukan jenisnya di dalam pop up itu. Nah, di sini saya berusaha menekankan pada kreativitas dan inovasi yang saya berikan pada anak-anak ini tujuannya supaya pembelajaran ini bisa berpihak kepada murid dan nanti hasilnya saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Misalkan nanti yang kinestetik itu nanti membuat teks pantun berdasarkan jenis yang sudah mereka pilih, bisa dengan presentasi atau sama seperti yang saya berikan membuat pop up, atau yang visual mereka membuat teks pantun dengan ditulis atau dibacakan. Kemudian untuk yang visual mereka bisa membuat pantun sendiri, satu kelompok gitu, ada seorang atau dua orang yang membacakan pantun atau berpantun, kemudian teman yang lain membuat video tentang teman-temannya. Itu yang sudah saya lakukan, pembelajaran kreatif yang berfokus pada pendekatan diferensiasi. Baik, dari pembelajaran kreatif jadi Ibu sudah mengelompokkan siswa menjadi sesuai dengan kemampuannya gaya belajarnya, dari visual, kemudian auditori dan kinestetik. Nah, dari situ apakah ada kelebihan dan kekurangan dari melakukan pembelajaran kreatif ini? Jadi untuk mengajari bagaimana siswa belajar secara berpikir kritis, apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Kalau saya pikir banyak positifnya, banyak kelebihannya. Sebab apa? Kalau sebagai guru hanya mengajar dengan metode ceramah saja, pasti siswa akan bosan. Kalau siswa disuruh presentasi semua, pasti ada yang tidak bisa presentasi, ada yang suka. Makanya saya terapkan diferensiasi ini supaya mengikuti gaya-gaya belajar mereka. Nanti seperti contohnya yang kinestetik, itu kan mereka yang suka presentasi, suka praktek, ini nanti akan saya suruh presentasi. Bagi visual dengan auditori tidak perlu mempresentasikan hal itu. Jadi ini banyak kelebihannya, Mbak, melakukan pendekatan diferensiasi ini banyak sekali manfaatnya. Terbukti dari hasil belajar mereka itu sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, dari banyaknya manfaat dari pembelajaran kreatif kritis ini dan pentingnya juga diterapkan di pendidikan saat ini tuh, bagaimana sih cara Ibu itu untuk meningkatkan cara berpikir siswa agar bisa berpikir kreatif dan kritis? Kalau menurut saya itu semua dari guru. Semua dari guru? Ya, semua dari guru. Karena siswa itu sifatnya itu kan kayak mematuhi apa perintah guru, apa yang ditugaskan guru. Jadi menurut saya sih guru yang kreatif, guru yang inovasi, maka muridnya juga akan kreatif gitu. Jadi kayak kita itu sebagai motivator gitu, orang yang memotivasi murid kita. Itu kan orang yang memotivasi kan harus punya ide, harus punya rancangan, punya penemuan-penemuan yang kreatif supaya murid kita juga kreatif. Itu menurut saya dari gurunya dulu. Jadi gurunya itu biar bisa kreatif, inovasi itu kan tidak instan. Jadi mereka itu juga mengikuti diklat, mengikuti seperti diklat fungsional yang ada di PMM, Kembang Kopi, itu kan banyak sekali manfaatnya bagi guru untuk mempelajari media, bagaimana media yang bagus, metode yang sesuai dengan materi, dan pendekatan yang sesuai dengan siswa itu kita bisa dapatkan di MM, di Kembang Kopi, atau di MGMP, tempat guru-guru mapel yang kumpul itu kan kita bisa sharing. Jadi itu saran saya untuk guru-guru supaya kreatif dan inovasi harus mengikuti itu semua.
kelas. Halo teman-teman, di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Dipersilakan untuk kenalan diri dulu, Kak. Baik, aku Ica Anes Arista, mahasiswa semester 1 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kita akan mulai untuk mewawancarai kakaknya. Jadi kamu tuh pernah nggak mengikuti pembelajaran kreatif? Kalau pernah, pembelajaran kreatif apa yang pernah kamu lakukan? Baik, saya pernah melakukan metode pembelajaran kreatif. Salah satunya, waktu saya berada di bangku sekolah, saya pernah melakukan diskusi, yaitu menganalisis makna dalam puisi. Jadi Kak, setelah kan kakaknya pernah ya melakukan pembelajaran kreatif ini. Menurut kakak metode ini apa aja sih kelemahan dan kelebihannya gitu setelah menggunakan metode ini? Baik, untuk kelebihannya yang saya rasakan waktu itu, saya lebih mudah memahami materinya, kemudian saya bisa lebih memahami makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Dan untuk kelemahannya itu membutuhkan konsentrasi dan waktu yang panjang untuk memahami materinya, seperti itu Kak. Waktu ya Kak berarti kelemahannya? Iya, betul. Selama mengikuti pembelajaran kreatif ini, dampak positif apa yang selama ini kakak rasakan? Baik, kalau untuk dampak positifnya yang pertama yaitu saya bisa percaya diri. Kemudian yang kedua, saya bisa menjalin kerjasama antar tim karena itu berdiskusi kan ya Kak ya. Dari Bapak Ibu gurunya itu memberikan tugas secara berdiskusi. Nah, yang pertama tadi percaya diri, yang kedua kita bisa saling bekerja sama dan bisa mudah memahami materi dalam puisi tersebut. Seperti itu Kak. Baik Kak, terus menurut kakak apakah metode ini tuh sangat bermanfaat atau worth it gak untuk pembelajaran? Baik, menurut saya sangat worth it sekali karena selain menjalin kerjasama itu bisa membuat peserta didiknya itu lebih aktif dan bisa mempercayakan diri untuk aku bisa kayak gitu, bisa memahami materinya dengan baik terkait puisi yang dipahami itu tadi Kak. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa. Pembelajaran kreatif merupakan pendekatan pendidikan yang penting dalam meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan keterampilan kritis dengan melibatkan kegiatan siswa dalam kegiatan interaktif yang menyenangkan. Mereka lebih termotivasi untuk belajar dan dapat mengeksplorasi ide-ide baru. Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam gaya belajar, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu pada setiap peserta didik.